Bab 1. Pengenalan database. Yang akan dibahas sekelumit pengertian dari database management system, entity relation diagram atau ERD, materi relasional, struktur query language, normalisasi. Selanjutnya, tujuan pembahasan modul ini diharapkan dapat memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, dapat membuat ERD untuk digunakan sebagai desain awal dari database dan memahami ERD yang telah ada, dapat mengerti penggunaan perintah SQL dalam database, dapat melakukan normalisasi dan memahami perintah normalisasi. Selanjutnya, pengertian database. Kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi, yaitu entity, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara data seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf, pengejar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Database Management System. Database Management System atau biasa disingkat DBMS adalah software yang digunakan untuk mengolah suatu database, meliputi pembuatan hingga pemeliharaan database. ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan konsep perancangan suatu database. Komponen ERD. Komponen ini yang kotak ini adalah entitas. Jika double kotak namanya entitas lemah. Yang berbentuk laci adalah relasi. Double laci berarti relasi identifikasi. Yang ini namanya atribut. Jika ada underline-nya disebut atribut utama. Jika double adalah atribut multivalue. Seperti kalau bercabang seperti ini adalah atribut komposit, dan kalau putus-putus adalah atribut derivate. Contoh entity. Nah, dari ini kita dapat mengetahui mahasiswa itu mempunyai NRP, jurusan, nama, dan tahun angkatan. Dan NRP ini adalah yang utama, atau bisa disebut primary key. Selanjutnya, model relasional. Suatu relasi adalah sebuah himpunan kolom atau field dari dua atau lebih tabel. Model relasional memiliki kekuatan utama yang terletak pada kesederhanaan dan kelebihannya melakukan query data. Batasan integritas relasi adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instansi dalam database. Instansi sendiri adalah struktur proses dan memori yang menjalankan DBMS. Batasan integritas pada relasi database adalah primary key, foreign key, atau referential integrity. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah dua atau lebih entity. Misal Anit bekerja di swalayan. Seperti ini, pegawai mempunyai ID pegawai, alamat dan nama yang masuk bekerja di misal swalayan. Nah, swalayan itu juga mempunyai nama dan alamat. Bekerja di mempunyai waktu dari pegawai bekerja. Nah, himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Misal seperti ini. Pegawai juga mempunyai supervisor pada laporan ke juga mempunyai subordinat pada pegawai. Pegawai mempunyai alamat, nama, dan ID pegawai.
primary key-nya adalah ID pegawai. Struktur query language atau SQL. SQL adalah database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar SQL adalah select, biasanya ditambah distinct, nama field, from nama tabel, where batasan atau syarat. Operasi SQL. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Normalisasi adalah perbaikan skema database dengan tujuan untuk mengurangi redundansi data. Normalisasi memiliki beberapa bentuk, yaitu 1NF atau normal form, first normal form, menghilangkan perulangan grup. 2NF atau second normal form, menghilangkan ketergantungan sebagian. 3NF atau third normal form, menghilangkan ketergantungan transitif. 1NF atau first normal form. Suatu relasi bisa dikatakan dengan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bisa dikatakan menghilangkan perulangan grup. Contoh 10 bentuk normal pertama seperti ini. Mempunyai nomor induk penduduk 1101 atau 102, nama Dimas, satunya nama Fani. Yang Dimas mempunyai hobi olahraga dan dengar musik, Fani tidur dan main game. Contoh yang sudah dalam bentuk normal pertama seperti ini. Jadi setiap hobi dipisah menjadi beda baris seperti ini. Second normal form. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma kedua jika berada dalam norma pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contoh sebelum bentuk norma kedua seperti ini. Misal Dimas mempunyai nomor dua nilai dan beda mata kuliah, dan Fani juga seperti itu. Setelah dinormalisasi akan jadi seperti ini. Nomor induknya sama nama dan nilainya dipisah, tapi masih menyisakan tiap tabel itu harus mempunyai NIP-nya. Jadi tabel ini primary key-nya NIP. Third normal form. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma ketiga jika berada dalam norma kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contoh sebelum bentuk norma 3, misal umumnya kode proyek 1 2 3 4, namanya Dimas Fani, alamat kota Bandung Jakarta. Contoh yang dalam bentuk norma kedua seperti itu tadi. Nah, setelah bentuk ketiga, nama harus menjadi primary key-nya, dan tiap tabel mempunyai kolom nama, tetapi satunya berbentuk ada nama dan kode proyek, yang satunya alamat kota. Daftar Ustadz.